Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau serta siapapun yang terus setia menggali warisan beliau berupa wahyu kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sampai akhir hayat kelak. Sampai dengan hari kiamat nanti. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari kafilah dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa didekatkan nanti di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu bi barakatil Quran, keberkahan dari Quran yang kita pelajari, yang kita dakwahkan, yang kita amalkan, yang kita berusaha perjuangkan di dunia, yang berusaha kita cinta, dan mudah-mudahan kita menjadi yang dibela di hari akhir kelak oleh Quran. Ustadz semua yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah belajar tentang basmalah, ya. Pertanyaannya kemarin, apakah basmalah bagian dari Al-Qur'an? Jawabannya sepakat para ulama. Di surah An-Naml ayat 30, basmalah adalah bagian dari Al-Qur'an. Ya, wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Adapun basmalah di dalam surah Al-Fatihah, khilaf para ulama. Ya, Imam dari Madinah menganggap itu bukan bagian dari Al-Qur'an, sedangkan Imam dari Kufiyun menganggap itu bagian dari Al-Qur'an. Nah, nanti bahasanya silahkan disusun sebaik mungkin, ya. Kemudian pertanyaan yang lain kami kira semua bisa, ya. Ada yang masih bingung, baik, nanti kita pelan-pelan kita terangkan. Melanjutkan materi hari ini, kita lanjutkan dulu, ya, sekaligus nanti modal untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Saya ingin cerita tentang sifat dari huruf Arab, ya, huruf Al-Quran, yaitu namanya syiddah. Coba ada yang bisa menerangkan kepada saya tentang syiddah? Halo, bisa peserta bisa mengonkan suaranya untuk bisa berinteraksi. Apa yang diketahui tentang syiddah? Nanti baru kita masuk ke bagaimana cara menghadapi hamzah. Boleh dinyalakan peserta suaranya untuk bisa berinteraksi dengan kami. Apa yang dimaksud dengan sifat syiddah? Silakan Seta. Syiddah itu kuat. Nggih, kuat. Sebabnya kuat? Tahannya suara ketika mengucapkan. Nggih, hasilnya suara tertahan. Ya, karena kuatnya. Nah, sebab kuatnya apa? Nggak tahu. Sebab kuatnya adalah tumpuan makhrajnya, Ustazah. Nggih. Tumpuan makhrajnya kuat, ya, sehingga suara tertahan. Nah, ini ada yang aneh. Kita disuruh membaca Al-Qur'an, disuruh berkalam, ya, suruh berucap, suruh berkalimat, suruh bersuara. Tapi suara suruh ditahan. Ini benar apa enggak ini? Yeah. Ngaji kan harus bersuara. Ini malah apa? Suara diminta untuk ditahan. Ya. Kira-kira Mas ini nangkep enggak? Halo? Ini kami butuh diskusi, ya, butuh interaktif supaya bahasanya lebih menarik dan lebih mengena, ya. Kita diminta bersuara, tapi suara diminta untuk ditahan. Ini benar enggak? Halo, boleh dijawab? Oke, sambil menunggu yang lain. Tentang sifat syiddah. Coba tolong saya dibantu, sifat syiddah itu apa saja?
huruf-hurufnya. Aji dekotin bakat. Oke, ya kita bahas sekarang ya. Aji dekotin bakat. Untuk menyingkat waktu, kita bahas apa itu sidah, kemudian sidah. Sidah artinya apa? Tertahannya suara. Ini hasilnya aja ya. Suara karena kuatnya tumpuan pada makhraj. Oke, huruf-hurufnya apa saja tadi, Ustaz? Hamzah, Hamzah, terus ja, jim, jim, da, ko, to, ba, ka, ta. ajid. Gini ya, ajid, kotin, Tin, bakat. kotin, bakat. Nah, kita rinci satu-satu. Ya, ini suara disuruh ditahan, padahal kita diminta bersuara. Untuk huruf kaf dan ta, ya, sidah ini sembuh dengan hames. Makanya kita mengucapkan ka, ta, ya. Nah, untuk huruf-huruf baju di toko, baju di toko ini dengan apa? Kol-kolah. Ya. Nah, ada yang tersisa. Ya, kita kan diminta mengucapkan suara ak, at, ya, keluarlah suaranya dengan hamas beres huruf kaf dan ta. Kemudian huruf ba, ab, keluar lagi suaranya. Ya, aj, al, ad, ako, dan seterusnya. Ya, dengan kol-kolah. Sembuhlah baju di toko. Nah, ada satu yang nggak sembuh. Huruf apa, Seta? Hamzah. Hamzah. Ya. Ini supaya lebih besar tebal. Udah nggak bisa besar lagi ya. Ya, kita pakai ini aja deh. Ada yang nggak sembuh ini, yaitu hamzah. Ya, hamzah. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa hamzah tidak bisa kol-kolah? Apa jawabannya? Karena hamzah satu, ya, tidak stabil. Ya, hamzah itu huruf paling berat menurut orang Arab. Kenapa? Paling jauh makhrajnya a di pangkal tenggorokan. Dia juga tidak stabil. Kadang dia ada di alif, kadang nangkring ya, nangkring di alif begini. Kadang ada di waw, kadang ada di mana? Dia, kadang di berdiri sendiri. Ya, bahkan orang Arab zaman dulu tidak punya gambaran hamzah. Hamzah baru muncul setelah Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. 40 tahun setelah mushaf Utsmani dikirim ke berbagai kota-kota besar Islam. Ya. Nah, sehingga para ulama ya meneliti perkara hamzah ini. Ada beberapa jurus ya menghadapi hamzah. Jurus menghadapi hamzah. Menghadapi hamzah. Apa saja? Satu. Pakai di sini deh. Aduh, nggak benar. Satu, namanya hadzf. Atau isqat. Apa Ustaz? Hadzf atau Isqat. isqat. Apa namanya?
menghilangkan atau menghapus atau Ya. Menggugurkan. Ya, hilang. Hilang atau gugur. Ya, orang Arab tuh daripada ribet-ribet ya. Buang aja hamzahnya ya. Contoh bacaan yang gugur apa? Yang sama sekali hilang hamzahnya as-sama menjadi apa? as-sama gitu Ustaz. Ya, as-sama tuh. Hilang hamzahnya kemana? Hilang. Kok nggak ada Ustaz? Ya orang Arab begitu ya, ribet-ribet hilangin aja beres gitu ya. Nah, yang berikutnya syai'. Nah, ada kalimat syai'. Syai' kadang menjadi syai' ini? Saya. Ya, menjadi saya gitu. Atau syai'a menjadi saya dan seterusnya ya. Ini contoh nanti kita akan temukan ya jurus hadzf atau isqat di dalam riwayat Qalun sebagai pengantar ini ya. Baik, cara yang kedua sekarang. Ibdal. Apa ibdal? Mengganti. Mengganti hamzah. Dengan apa? Mat. Dengan mad yang sejenis. Dengan huruf Mat. mad Jenis. yang sejenis dengan apanya? Harokat. Dengan harokatnya. Harokatnya. Baik. Contohnya apa? Ada yang bisa bantu? Iman jadi iman. Oh iya, juga itu. Nah, contohnya nih, yuk minuna menjadi apa? Yuminun. Iya. Yuminun. Ya. Iman menjadi iman dan seterusnya. Ya, nangkeplah insyaallah ibdal. Lanjut, yang ketiga. Ada yang disebut dengan nakal. Apa Ustaz nakal? Pindah. Pindah. Memindahkan Harokat. Harokat hamzah ke huruf depannya. ke huruf sahih sebelumnya. Ya. Contoh nggih. Man amanah. Menjadi apa bacanya? Mana. Ya, mana ya. Menjadi mana tuh. Nah, lanjut. Jurus yang keempat. Ada yang namanya apa Ustaz, ada yang bisa bantu? Ashil. Tahqiq dan tashil. Tashil. Oke, apa tashil? Meringankan. Boleh meringankan ya. Meringankan. Emang berat? Iya. Meringankan. Aduh, nggak cukup. Maaf, sebentar. Artinya meringankan. Menjadi apa? Meringankan hamzah menjadi apa? Antara hamzah dengan mat yang sejenis. Alif. Ya, dengan alif. Atau huruf mat. Ya. Ya, contohnya sering tashil kalau di riwayat kita jami ya. Jami.
kemarin anzartahum, ya, semacam itu. Langsung saja kita percepat. Nomor 5. Setelah tahsil apa lagi, Ustaz? Tahqiq, Ustadz. Wah, ini yang jarang orang tahqiq atau isbat. Ya. Artinya apa? Mengekalkan. Menampakkan atau menyatakan nampakkan hamzah. Nanti kolon punya wajah ini. Ya. Yang keenam, apa lagi, Ustaz? Idkhal, Ustadz. Idkhal bukan? Idkhal. Apa idkhal? Ini menambahkan hamzah alif di antara hamzah. Memasukkan alif setelah hamzah. Satu lagi? Lupa, Satu Ustadz. lagi apa? Satu lagi adalah ini siapa? Sakta. Sakta tahu lah ya. Dah. 7 ini adalah jurus orang Arab menghadapi hamzah. Nah, baik. Nah, sekarang kita bahas ini riwayat kolon. Ya. Untuk menghadapi hamzah mufrad, kolon punya beberapa jurus. Kita buka kitabnya sekarang di Bagus gak? Kata bapak, nanti kamu di sekolah yang di Prancis. Silakan dibuka tentang hamzah mufrad, Ustaz. Ada di halaman 16. Nah, ini. Ya. Lima kanat al-hamzatu harfan ba'idal makhraji syadidan majhuran musmitan, ya. Karena hamzah itu huruf yang paling jauh makhrajnya dan juga dia syadidan. Dia punya sifat siddah. Habis itu majhuran, dia jahar. Ya, musmitan, dan dia juga ismat. Wah, ini sifat-sifat kuat semua ini. Ya. Malul Arab, maka Arab, orang-orang Arab ya memalingkan ila tahfifil hamzah, menjadi ringan hamzah itu ya, imma bil ibdal, kadang dengan ibdal, kadang dengan tashil, kadang dengan nakal, kadang dengan hadzf, ya. Dan qara'a al-qalun, Imam Qalun membaca bil ibdal, ya. Bisa juga ibdal, bisa juga nakal, bisa juga hadzf, bisa juga tashil di lafaz-lafaz tertentu, ya. Nah, sebagaimana hamzah ini tidak dilakukan oleh Imam Af. Ya, halo. Ya, suara saya terdengar? Dengar, Ustaz. Tes. Oh, nggih. Nggih, lanjut nggih. Baik, clear ya. Nah, hamzah mufrad. Maka Al-Imam Qalun menggunakan ibdal di kalimat apa? Sa'ala. Ya, sa'ala ini diibdal menjadi apa? Menjadi alif. Sa'ala sa'il, ya, berubah menjadi salah sa'il. Nah, ini ibdal, ya. As-sufaha wala menjadi apa? Wow. Menjadi wow. Gimana cara baca, Ustaz? Gimana? Waktu badal hamzah, mengibdalkan hamzah maksurah ba'da dhamin wawan. Nahu aswada uwida kama fil wajh muqaddam. Abna iya.
Nah, ini aslinya asyuhada'u alam jadi asyuhada'u wala. Asyuhada'u idza menjadi asyuhada'u widza. Ya, abna iya khawatihinna ya menjadi ya khawatihinna. Kemudian wari ya menjadi wariya. Ya juja wa majuja ya aslinya ya'jud wa ma'jud menjadi yajuja wa majuja. Min sa'atah menjadi min satah. Muqsadah menjadi musadah. Ya, ini. Ya. Contoh Al-Imam Qalun mengibdal hamzah. Ini ada di Faras insyaallah. Ya. Ini ada di Faras. Jadi kalau ketemu nanti sudah dijelaskan di Faras, kita belajar kaidahnya. Ya. Yang kedua, Imam Qalun punya bacaan hadzf, menghilangkan hamzah sama sekali. Ya. Ja'a ahadun menjadi apa? Hilang hamzahnya. Ahadun ya. Karena di sini ketemu dengan hamzah, huruf mat ketemu dengan hamzah, berlakulah hukum apa? Mat munfasil ya. Maka ketika mat munfasil, Imam Qalun punya berapa wajah bacaan? 2. 2 ya, bisa qasar ja'a ahadun, ja'a ahadun atau ja'a ahadun dan seterusnya ya. Yudhahiuna juga sama ya, yudhahuna. Taib. Wasabiina wasabina wasabiuna menjadi wasabuna. Ya. Taib. Nah, untuk khusus kalimat ja'a ahadun di sini ada khilaf para ulama ya, dari perawi Imam Qalun. Ada yang mengatakan harus 4 harokat. Kenapa? Karena dia yang hilang adalah hamzah kedua. Ya, maka ja'a di sini adalah mat apa? Mat wajib muttasil. Ya, ada yang mengatakan, oh ini yang hilang yang pertama, ini khilaf. Maka ada 2 wajah di sini. Secara teori bisa dibaca dengan 2, 4 atau 4 saja. Nah, ini contoh yang lain. Nah, berikutnya adalah al-hamzu ya, salisan yang ketiga di sini. Al-Imam Qalun kadang menambahkan hamzah yang tidak ada di Imam Hafs. Ya, menampakkan hamzahnya. Ya, kalau Imam Hafs berarti menghadzuf hamzahnya. Kalimat di an-nabi'i, an-nabi'i. Ya. Sehingga di sini berlakulah bacaan mat muttasil. Ya, kecuali nanti ada pengecualian di lin nabi inna. Nah, di sini ada sedikit pengecualian. Ya. Dan ini ada di surah Al-Ahzab 50, 53. Nah, ini nanti perlu kita rinci insya Allah. Ya. Tapi yang kita ingin tampakkan di sini, an-nabi, Imam Qalun menampakkan hamzahnya, an-nabi'i. Taib. Kalimat huzuwan, ya. Kalau Imam Qalun baca huzuan, kufuan. Imam Qalun membaca kufuan. Mikal, Imam Qalun baca Mikaila. Ya. Taib. Wa ausa Zakaria. Nah, ini juga sama. Zakaria. Imam Hafs bacanya Zakaria. Kalau Imam Qalun Zakaria. Al-Bariyah. Kalau kita Al-Bariyah. Ya, ini Imam Qalun baca Al-Bariyah. Ya. Mat muttasilnya. Lanjut. Baca naql. Apa naql tadi? Memindahkan hamzah ke harokat hamzah ke huruf sahih sebelumnya. Ridaan menjadi apa? Ridan. Ya. Al-ana menjadi, ada beberapa pendapat di sini, ya, ada beberapa wajah. Ada yang membaca dengan mat 6 harokat. Al-ana. Ini mensukunkan lam aslinya. Ada yang mengqasar
dengan alana. Ada yang kemudian mentashil al-ana. Oke ya, ini terjadi peristiwa apa namanya tadi? Nakal. Kemudian nakal juga terjadi di adal ula. Ya, harusnya apa di sini? Adanil ula. Ya. Al-Imam Qalun membaca apa? Adal ula. Dannya ya, adal lula. Fathahnya bukan di adanil ula tapi adal lula. Ini peristiwa nakal. Nah, menariknya kalau dibacanya di al-ula, maka al-Imam Qalun punya tiga wajah bacaan. Ya, yang pertama al-ula, yang kedua al-lula, yang ketiga lula. Ya, ini yang menarik dari Imam Qalun. Adanil ula dibaca apa? Adal lula. Ada peristiwa nakal di situ. Kemudian kalau mulainya dari al-ula, ada tiga wajah. Al-ula, cara pertama seperti Hafs. Bisa juga al-lu'la, ya, dengan apa? Mengisbatkan hamzah. Al-lu'la, ya, atau lu'la. Hamzah wasalnya diisbat atau dihilangkan di cara ketiga, lu'la. Nah, mudah insya Allah. Lanjut, tashil. Tashil, contoh dari tashil dari Imam Qalun adalah a'antum disertai idghal a'antum, ya. A'unabbiukum menjadi a'unabbiukum, a'innakum jadi a'inkum, dan seterusnya ha'antum. Nah, ini contoh dari bacaan tashil Imam Qalun. Dah. Beres hamzah mufrad. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Gampang ya? Insya Allah ta'ala. Monggo, yang ingin bertanya boleh. Kalau enggak ada, berarti semuanya udah pinter ini ya. Berarti sudah bisa menjawab semua pertanyaan insya Allah ta'ala. Oh, belum, masih ada nanti. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi tentang hamzah-hamzahan. Tadi babna hamzah apa sudah? Hamzah mufrad. Ya. Hamzah yang sendirian. Nah, bagaimana kalau hamzahnya bertemu di satu kalimat ada dua hamzah? Ya, maka ada namanya al-hamzatani min kilmah. Dua hamzah dalam satu kalimat. Ya. Idza iltaqa hamzatan, jika dua hamzah bertemu, ya qata, apalagi hamzahnya hamzah qata mutaharikatan, dia sama-sama berharokat fi kilmah wahidah atau fi kalimah wahidah di satu kalimat. Nah, farawa qalun bitashil hamzah ats-tsaniyah ma'idkhal alif li fasli bainal hamzatain. Maka Imam Qalun cara membacanya adalah dengan mentasilkan hamzah kedua, kemudian menidkhalkan alif yang memisahkan antara dua hamzah. Ya. Ini kita bikin coret-coretnya insyaallah. Baik. Di sini kalau ada dua hamzah, kita tulis nih, dua hamzah dalam satu kata. Bagaimana Imam Qalun membacanya? Jurusnya pakai jurus apa? Beliau pakai jurusnya adalah apa tadi Ustaz? Bisa dibantu saya?
Tasil. Tashil. Hamzah yang kedua. Hamzah kedua. Dan mengidkholkan. Kemudian idkhol. Idkholnya di mana? Setelah hamzah pertama, Ustaz. Ya, antara Hamzah. Antara dua hamzah. hamzah. Ya. Ya, contohnya apa? Contohnya coba kita lihat di sini. Ini ya. Al-hamzah mungkin mah a'angdartahum. Baik. Kita tuliskan. Maaf. A'angdartahum. Nih. Di mana dimaksud dengan idkhal di sini? Ya. Set. Saya pakai hijau aja. Set. Ya. Alif. Nah, yang kemudian di sini ini jatuhlah hukum apa tadi? Idkhol dan tashil. Tashil ya. Jadi tashil hamzah kedua, a'angdartahum menjadi ini hamzah keduanya. Kemudian mengidkholkan ya alif menjadi ang gitu ya. Ang nah, begitu. Ya. Saya coba pakai merah. Baik. Panjang 2 harokat. Nah, ini tasil. Ini dzartahum. Baik. Nah, peserta boleh ada yang mencontohkan? Silakan. Tasil hamzah kedua, idkhol antara 2 hamzah. Silakan. Halo, ada yang bisa bantu mencoba membacakan? Mana coba ya, Ustaz? Iya, silakan. A'andzartahum. Iya, lanjut saja. Contoh kedua. Amantum. Iya. Sebentar, belum di idkhol. Nah, di sini baru kemudian di sini. Iya, monggo dibaca yang kedua. Amantum. Ini kurang satu lagi saja. Ada yang ini, Ustaz. Ada yang janggal. Ada yang janggal? Coba apa kira-kira saja? Amantum kan nggak ada, Ustaz. Ya. Jadi di sini ini kayak ya, betul. Ya, nah, ini peristiwa idkhol ini angzatahum tidak berlaku di amantum ya, a'alihatuna. Kenapa tidak berlaku? Itu kan dua kata kan. Dua kata. Dua kata kan, 2 kalimat kan. Iya. Makanya Iya. Nggak berlaku di sini ya. Amantum enggak. Ya. Berlakunya apa di sini? dalam satu kata, Ustaz, atau kalimat. Dalam satu kalimat. Iya. A'alihatuna juga enggak. Ya. Sehingga bacanya gimana kalau yang kayak gini? Yang mana, Ustaz? Yang amantum. Amantum? Amantum cuma di idkhol aja. Jadi Iya. tasil hamzah kedua enggak? Ya. Ya, wa yamtani qal alif al-fasl bain hamzatain fi al-fath hiya amantum alihatuna ya. Baik.
Kemudian catatan berikutnya, wadzalika al-ijtima' salas hamzat hadain lafdain al-ula hamzatul istifham wasaniyah al-maftuhah. Nah, kalau ada dua hamzah, yang satu hamzah istifham, ya, yang kedua fathah, maka bacanya gimana? Aim apa? Ya, aimah, ya. Baik. Kemudian aro'aita bacanya gimana? Aroaita. Ya, aro'aita, ya. Aro'aita. Kemudian aashidu. Gimana cara bacanya ashidu? Ashidu. Dia punya dua wajah, Ustazah. Ya. Ashidu punya dua wajah. Yang pertama bihamzatain ulahuma maftuhah wa thaniyatuhuma madmumah musahalah ma'idkhal wa huwa al-muqaddam adaan. Ya. Coba bacaan pertama gimana? Ada yang bisa membantu? Coba. Kalau ada dua ashidu, dua hamzah, keduanya fathah, maka yang kedua didomahkan dengan ditasilkan bersama idkhal. Aushidu. Nah, coba Ustazah dibaca cara pertama. Itu yang pertama dengan fathah cuma idkhal dan fathah gitu Ustaz. Ashidu sama aushidu gitu. Cara pertama adalah ini sudah mendomahkan hamzah kedua dengan ditasil bersama idkhal. Berarti aushidu. Iya, betul. Aushidu. Itu cara pertama ya. Cara kedua bihamzatain tsaniyatuhuma musahalah ma'adamil idkhal. Ya, dengan keduanya ditashilkan. Hamzah kedua ditashilkan tanpa idkhal. Silakan coba. Aushidu. Enggak, bukan mendomahkan, cukup ditashilkan hamzah kedua. Nah, terus hamzah kedua harokatnya apa Ustaz? Ya sama aslinya ashidu. Ashidu. Gitu berarti. Tanpa idkhal. Ya, ini kasuistik di surah Az-Zukhruf ayat 19 ya. Nanti di fars ya. Coba dibuka farsnya coba untuk memastikan Az-Zukhruf 19. Nomor berapa? Ada yang sudah ketemu duluan? Ini kita menelusuri hamzah-hamzah ya. Sudah mulai sedikit bermain-main. Surah Az-Zukhruf. Coba Ustazah dibuka halaman Az-Zukhruf ayat 19. Halaman 100. Ini lompat 100 bisa enggak ya? Allah karim. Nah, ini 100. Nah, silakan ditambahkan sudah. Coba dibaca asyahidu, aslinya asyahidu. Ya. Pertama zadu hamzatan ma'at tashil al hamzah tsaniyah nahu dham wa uskina shin mensukunkan shin summa wajhan kemudian dua wajah al idkhal wa huwa muqaddam. Ya, yang kedua dunal idkhal. Silakan Ustazah, dua wajah ini dibaca silakan. Asyahidu
Dibaca apa? Silakan. Coba yang lain Ustadz, kalau ada yang lain. Yang lain ini, yang lain mana ini? Halo? Ini Farus ya? Ini Hamzah kebanyakan sudah di Farus ya. Usulnya tadi singkat cerita seperti tadi. Kita sudah belajar idkhal, sudah ya. Tashil, sudah. Tuh, silakan. Yang pertama dibaca apa Ustadz? Yang itu yang pertama idgham dan tashil ya? Pertama adalah tashil hamzah kedua dibaca semacam dhammah dan mensukunkan sin. Silakan bersama idkhal. Idkhalnya kolun 2 harokat atau berapa Ustadz? Ya, idkhal selalu 2 harokat sudah. Menambahkan alif berarti 2 harokat. Baik. Ashhidu. Dhammah Ustazah, dhammah. Hamzah keduanya semacam dhammah. Baik. Gitu ya Ustaz? Ye. Ashhidu. Ye. Ya, jadi semacam usnya itu menjadi tasil. Hidu. Nah, tadi udah bagus. Lanjut Ustazah, nomor 2, cara kedua. Duna idkhal. Tanpa idkhal. Tasil ya Ustaz? Nggih, langsung berarti tasil. enggak domah ya Ustaz, enggak seperti yang tadi. Sebentar, didomahkan juga Ustaz. Dia tandanya di tengah. Gimana Ustaz? Kalau tadi A-nya 2 harokat. Hidu. Kalau ini? Ushidu. Hidu. Gitu aja. Hidu. Ushidu. Yeay. Ya, ini kasusistik aja kok ya, nggak banyak kayak gini nih. Nggih, ini kasus khusus di Imam Qalun. Udah clear nggih bacaan ini? Siap-siap ditanya bisa jawab. Mau tanya Ustaz. Nggih, monggo. Hamzah yang kedua tashilnya seperti bunyi agak kedom. Nggih. Itu alasannya karena Ustaz? Ya riwayatnya begitu Ustaz. Oh. Jadi enggak fathah ya Ustaz. Ashhidu enggak gitu. Enggak. Lebih mudah pakai dhammah. Syukran Ustaz. Nggih. Ini salah satu keunikan Imam Qalun. Udah clear ya? Baik. Kita kembali ke itu halaman 19 benar ya? Gitu. Yang mana? Az-Zukhruf Masih halaman ayat 100 tadi? 19 ya? Nggih, Saya buka 19. mushafnya. Saya buka mushafnya kok bingung atau Ustadz mushafnya mushaf apa? Mushaf Qalun atau mushaf Hafiz? mushaf Qalun ya? Oh, ini pakai mushaf Hafiz Ustadz. Iya, maksudnya ayatnya itu ayat 19 gitu. Saya cari bunyinya itu bukan itu. Beda, ini bukan coba pakainya mushafnya Hafiz. Coba Al-Quran, kita buka Al-Qurannya nggih, kita buka Ya. Al-Qurannya Az-Zukhruf. Sebentar. Surah Az-Zukhruf. Pelan-pelan. Khatamullah. Wafir, setelah itu nah ini dia. Az-Zukhruf. Ini Ustaz, asyahidu. Kelihatan di layar? Oh iya. Ye. Asyahidu di sini. Udah clear nggak? Iya. Udah, baik. Baik, ada lagi pertanyaan? Lanjut kita ke halaman kilmah hamzatan fi kilmah.
Jadi mudah ya, jangan sampai merasa susah. Yang penting pernah ngaji, nanti kalau kita setoran ke guru ya, dibimbing. Jadi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir salah segala macam ya. Selama kita berguru kepada guru yang mungkin, insya Allah dibimbing. Baik, kita sekarang sudah halaman 22. Dah, clear. Dah, bab hamzah dalam satu kalimat selesai. Lanjut sekarang bab ini ternyata bukan ya, ini bukan. Baik. Ini hamzah dalam satu kata. Kita lanjut sekarang dua hamzah. Maaf. Dua hamzah dalam dua kata. Nah, bagaimana cara menghadapi dua hamzah dalam dua kata? Ada yang bisa membantu saya? Ini butuh sedikit refreshing ya. Dua hamzah dalam dua kata. Dilihat dulu sama baris atau berbeda baris. Oh iya ya. Pastikan dulu ya. Ini harokatnya sama atau tidak ya. Jadi kita bahas lagi nih. Ya, di sini ada bab khusus. Kedua harokatnya sama. Jadi hamzah dalam dua kata ini cek dulu. Kedua harokatnya sama. Maksud dari dua harokat sama itu apa? Maksudnya adalah kalau ada dua hamzah sama-sama fathah. A ketemu dengan apa? A. Ya. Atau nanti akan ada yang sama lagi apa? I ketemu dengan I. Ya. Atau nanti ada lagi U ketemu apa? U. Ini dua harokatnya sama. Nah, bagaimana kaidahnya? Baik, kita bahas sekarang. Sebentar. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu ini. Kita bahas satu-satu. Dua harokat sama maksudnya tahu nggih? Fathah fathah. Kita tulis juga di sini deh biar gampang. Ya. Fathah fathah. Nah, fathah fathah gimana kaidahnya? Menggugurkan hamzah pertama atau iskot, Ustaz. Oke, iskot hamzah pertama. Ya, tahu ya iskot ya tadi ya? Pertama, sebentar. Pertama. Setelah itu apa? Dibaca dengan qasr atau tawasud. Terjadilah bacaan mat munfasil, qasr dan tawasud. Maaf. Tawasud. Ya, 2 dan 4. Nah ini ya kaidah dalam dua hamzah dua kata, cek dulu harokatnya sama nih. Oke, fathah-fathah, iskot hamzah pertama dengan qasr dan tawasud. Contoh. Ja'a ketemu dengan apa? Ahadun.
Ja'a. Ja'a ketemu dengan ini ada tanda mat. Ja'a ahadun. Oke. Iskot. Iskot berarti hilang hamzah pertamanya. Ja'ahadun. Ya, sehingga ini cara bacanya adalah berapa? 2 cara. 2 cara. Ya. Hanya dengan 2 harokat. Ja'ahadun. Bisa juga dengan ja'ahadun. Ya. Coba boleh praktek salah satu peserta? Monggo. Halo, halo. Saya coba Ustaz. Ye. Yang pertama isqat qasr, Ye. ja'ahadun. Ye. Kemudian isqat tawassut, ja'ahadun. Ye, barakallahu fiki. Ye. Dah, gampang ya. Fathah-fathah, iskot, qasr dan tawassut. Selesai. Ya, itu pertama qasr dan tawassut. Iskot kedua boleh nggak Ustaz? Iskot yang kedua. Tidak boleh. Enggak boleh, Boleh. Ustaz. Kan rumusnya cuma iskot hamzah pertama. Nggih, khilaf ya, khilaf dari para perawi kolon, ada yang mengatakan ini iskotnya kedua. Ya, sehingga yang lebih tepat ini tawasud saja. Ya, boleh. Ya, jadi boleh-boleh aja. Silahkan ya. Clear? Clear ya? Kalau ada khilaf, jawabannya gitu ya. Deh, simpel aja ya, jangan dibikin ribet. Clear, lanjut. Lanjut, kalau dia domah ketemu domah. Dan juga kasroh ketemu kasroh. Kaidahnya gimana, Ustaz? Tashil hamzah pertama. Kita rangkum dulu nggih. Dhammah ketemu dhammah. Ya, atau kasroh ketemu kasroh. Ya, kaidahnya adalah tashil hamzah pertama. Kemudian Tawassut dan qasr. bukannya qasr dulu, Ustaz? Tawassut dulu, Ustaz. Kenapa tawassut dulu? Karena dia ditasilkan bukan iskot. Oh ya. Ya, untuk membedakan ya, ini wajahnya tawassut dulu baru qasr. Kalau yang tadi qasr dulu baru tawassut. Ya, untuk lebih pahamnya kita coba praktekkan. Contoh di sini auliya'u ketemu dengan ulaika. Ini dhammah ketemu dhammah ya. Auliya'u ketemu ulaika. Ya, ada yang bisa bantu baca? Apa yang dimaksud dengan tashil hamzah pertama, kemudian tawassut qasr? Ini ditashil. Ya, ini ditashil. Silakan. Saya coba ya, Ustaz. Nggih. Tawassut atau qasr dulu, Ustaz? Tawassut dulu, Ustaz. Wajib tawassut dulu, silakan. Ya, baik, Ustaz. Auliya ulaika. Ya.
Liyau ulaika. Ya, ya. Nah, nanti pembahasan menjamak qiraat. Ini ketemu lagi di sini. Ketemu apa di sini, Ustaz? Ketemu mat apa di sini? Mat wajib, Ustaz. Nggih, mat wajib. Mat wajib berarti berapa harokat? Kalau di kolon 4. Tawasud. 4. Ya, tafus saja ya. Ya, berarti nggak ada masalah. Oke, bagus. Alhamdulillah, beres. Lanjut contoh yang kasroh-kasroh. Kasroh-kasroh contohnya. Ini contoh yang kasroh-kasroh. Haulai in. Ya di tashil, maaf. Tashil. Silakan. Tashil tawasud dan tashil qasr. Silakan, ada yang bisa bantu? Berarti yang H-nya juga ada 2 wajah ya Ustaz ya? Iya. Mat munfasil hukmi. Ya, berarti di sini apa? Mat munfasil. Berarti cara pertama gimana, Ustaz? Ada berapa wajah? Ada berapa bacaan di sini? Kita rincikan ya. Ada 4. Ada 4, ya. 1. Munfasil 2. Munfasilnya 2. Kemudian la-nya 2. Ulai 2. Terus? Kemudian 2 dengan tawasud. Tashil tawasud. Tashil tawasud gini ya. Betul gini nomor 1? Dia yang H-nya 2 kan Ustadz. Kemudian la-nya 4. Kenapa ada 2 nih Ustadz ya? Oh ya. Dibaca 2. La-nya di sini. La-nya 4. Qasr. Oh, la-nya 4. 4. Empat di sini ya? Iya. Terus? Tashil. Tashil. Nggih. Tashil terus? Kemudian 2 tashil. Tashilnya berapa? Hasilnya 1 aja. Udah, gini ya. 2, 4 tashil. Ya, 2, 4 tashil. Nggih. Kemudian 2. Oke, siap. Oh, ini nomor 2 sekarang? Iya, nomor 2. Oh, nggih. Siap. Nomor 2. 2 tashil. Tetap masih 2. 2 tashil. Oke, lanjut. Nomor 3. 4. Sebentar. Saya naikin dulu. 4 tashil. 4 dulu ya. Ya, 4 tashil. Tashil. 4 2 Terus tashil. yang terakhir 4 2 tashil. Alhamdulillah. Begini ya. Silakan Ustaz dipraktekkan. Yang wajah pertama dulu ya Ustaz ya. Nggih. Haulai in kuntum ya Ustaz ya. Nggih. Terserah mau di Haulai situ saja. aja sampai in aja ya Ustaz ya. Nggih. Haulai in. Nggih. Kemudian wajah kedua. Haulai in. Wajah ketiga. Haulain. Kemudian wajah keempat. Haulain. Nggih. Dah, clear. Beres. Lanjut. Di sini ada pertanyaan, silakan.
barangkali. Pak Ustadz izin bertanya. Nggih, Kalau monggo. terkait pertemuan antara dua hamzah yang berlainan, pertemuan dua hamzah dan harokatnya sama pada dua kata yang berbeda, apakah ada wajah yang terlarang, Ustaz? Wajah terlarang. Nanti kalau di bab ini masih belum ketemu, Ustaz. Oh, nah. Ya. Nanti kalau ketemu lagi dengan fatah, ketemu lagi dengan apa? Taklil, baru nanti ada perdebatan walaupun tetap secara umum ya nggak masalah sih gitu. Tapi ada juga kitab yang melarang ya, itu bahasanya di dalam Thayyibah ya. Di dalam Nasr Fikir Atil Asr Quro, nanti di situ perdebatannya panjang. Ya. Tetapi pada hakikatnya nggak apa-apa, nggak usah dilarang-larang, nah gitu. Ya, jadi khilaf para ulama itu, Ustaz. Baik. Terima kasih. Gampangnya nggak usah dilarang aja dah. Ya, jadi macam-macam pendapat kaul ulama. Nggih, monggo lanjut. Ustadz, Afwan, Ustadz. Itu tadi di ayat 31 ya, Ustadz ya? Al-Baqarah 31 ya? Yang mana, Ustaz? Ing tadi. Al-Baqarah 31. Coba kita lihat. Iya, di Al-Baqarah ayat 31. Ada di Faras? Kalau Farasnya sih di awal, Ustadz. Di halaman awal, di halaman ini saya Farasnya beda dengan yang di share Ustadz. Nggih. Halamannya. Ya, 31 terus pertanyaannya? Saya pernah mendapatkan itu ada bukan hanya 4 wajah tapi 6 wajah, Ustadz. Karena itu ada apa ya, peristiwa apa gitu, jadi saya lupa ininya, alasannya agak rumit gitu. Pertama wajahnya itu qasr tawasud, kemudian yang kedua qasr tawasud. Tapi itu yang sudah di ini, Ustadz, sudah di sama ini ding, sama disilahkan itu. Yang sudah ada silahnya, ada mim. Iya, nanti kalau ketemu ya, mim tambah lagi. Wajah dia. Iya, ketemu mim. Ada yang qasr juga, Ustaz. Jadi qasr tawasud itu qasr juga, ada yang qasr gitu. Benar, qasr tawasud qasr. Emang ada tawasud qasr, Ustaz? Tawasud qasr. Tawasud qasr? Ini nomor 4. Tawasud qasr nomor 4, Ustaz. Iya, ada emang, Ustaz? Ini ada ini. Betul nggak ada, Ustadz, itu. Dia nggak ada tawasud qasr, nggak ada. Adanya tawasud. Nggak ada, cuma 3 nanti taruh. Iya, jadi totalnya 6 dengan mim jamak, betul. Oh iya, ketemu. Ya, ini enggak boleh ya. Silakan. Coba kita dua yang mamnu yang itu. Jadi yang mamnu yang itu. Yang keempat itu nggak ada. Yang 42 nggak ada. Bentar. Ayat berapa sekarang? 31. Kalau yang hafaz apa itu mushaf hafaz. Jadi ini saya akan perlihatkan Manbaul Barokat ya. Ini salah satu rujukan kita. Sebentar. Ini kelihatan, Ustaz? Maaf. Manbaul Barokat. Ini ya, ini haula'i in kuntum shadiqin ya. Nah, di sini kolon dengan mentasilkan hamzah ula baina. Matnya tawasud dan qasr liwuqi qabl hamzah mungkin tashil. Ini dalilnya. Maka torikoh menjamaknya adalah kelihatan ya. Tawasud mutasil
wa qasr munfasil sukun muntasil hamzah al-ula baina la summa al-qasr tanihum al-ku bertashil. Ini untuk bacaan Imam Qalun. Ini Ustaz, coba ada yang bisa bantu untuk memahami kalimat ini? Bi tawasud muttasil wa qasr munfasil sukun mim jama tasil hamzah al-ula. Baina ma'al mad tawasud al-awal tsumma tsani. Nggih. Nah, ya ini aja, ya. Nah, ini dulu kalau kami ngaji ini ya kitab andalannya Manbaul Barokat. Baik ya. Nah, kemudian di farsnya ayat 19 di sini haulain hamzah ula fil mad qabla tasil wajhan untuk al-usul. Nah, ini contoh ya. Cara menjelaskan di farsnya ya. Nah, kalau seperti ini berarti kita lihat lagi usulnya tadi haula ini. Oh, ini di bukunya ya, di kitabnya. Wajahan arba harokat muqaddam al-mad kam fasil. Nggih, di sini bolehnya dua wajah. Ya, untuk haula ketemu dengan in. Nah, bagaimana tadi kita balik lagi nggih. Kita balik lagi, kita telusuri. Nah ini haulain karena ketemu mat mun fasil. Ya, oh ini betul. Tadi ada Ustaz menyampaikan ada nggak wajah yang terlarang? Dia berarti wajah yang keempat ini yang dilarang ya. Yang keempat. Nggih, wajah yang keempat dilarang. Ini kira-kira yang lain mengerti nggih? Cerita muasalnya tadi. Kita pakai merah aja deh. Nggih, bentar. Jadi ini wajah dilarangnya. Pak Ustazah, kenapa wajah ini terlarang? Kan matnya mungkin matnya harus ini Ustaz karena kan mutasil itu kan tidak boleh apa itu lebih rendah dari munfasil Ustaz. Oh, nggih. Mutasil tidak boleh lebih rendah dari munfasil. Nggih. Ya. Kekuatan dari 24 dengan 4 saja lebih kuat 4 saja. Maka tidak boleh di sini mat mutasilnya menjadi 2, munfasilnya 4. Nggih. Ya, dah clear. Sampai sini ini yang tidak boleh dibacakan ya. Dah clear ini masalah ini sudah? Alhamdulillah ya. Baik, berarti kalau sudah kita lanjut. Sudah selesai ya berarti ya? Ustaz, mungkin perlu dibahas yang bisu i'illah karena wajahnya ada 3 kan? Bisu i'illah, baik. Kita bisu i'illah sebentar. Kita lanjut ya di sini. Bisu i'illah.
Bisu'illah. Ini sudah nggih. Nah, di sini ada berapa wajah? Kita rinci. Ada 3 Ustaz. 3. Oh, 3. Oke. Bisu'illah. Baik, wajah pertama. Ibdal hamzah pertama menjadi wawu. Ibdal. Pertama. Wow. Kemudian terjadi peristiwa apa? Idgham. Idgham. Oke. Sehingga bacanya gimana? Bisu'illah. Cuma Iya. 1 ya? Ya bukan 3 ya. Bisu'illah gitu ya. Sebentar. Ini biar enak nulisnya. Menjadi bisu'illah. Ini ya. Ada peristiwa di sini. Bisu'illah. Nah, clear? Baik. Wajah yang kedua. Tasil hamzah pertama. Nah, baru. Karena ini awalnya adalah apa? Kasroh. Kasroh itu kaidahnya apa? Tasil hamzah pertama, tawasud dan qasr. Baik. Maka bacaan kedua adalah tasil hamzah pertama dengan apa? Tawasud atau qasr? Tawasud. Tawasud terlebih dahulu. Ya, yang ketiga, tasil hamzah pertama Qasr. dengan qasr. Nah, coba praktekkan Ustazah, silakan. Monggo. Sambil Saya praktekkan ya Ustaz. jadi monggo. Bisu'illah. Nggih. Ada yang menanyakan sesuatu? Sebentar. Sambil saya ngeliatin dulu. Oh, nggih. Baik, bisu'illah sudah nggih? Clear? Bisu'illah atau bisu'illah. Deh. Baik, cukup Ustazah, ada lagi? Clear. Kita kembali ke layar. Sebentar. Afan, anak terlambat, Ustadz. Tashil artinya apa? Baik. Tashil tadi
Ustaz, ada yang menanyakan tashil. Coba, apa tadi tashil? Saya sudah menerangkan tashil apa tadi? Tashil tadi di pertama ya. Tashil itu meringankan antara hamzah dengan Nah, ya, tashil itu meringankan bacaan hamzah antara hamzah dengan alif atau huruf mad. Ya. Nah, tashil ini di riwayat Hafiz kadang terjadi ilegal ya. Misalnya kita angzar tahum itu tashil yang ilegal, atau inna kita baca inna, nah itu tashil yang ilegal. Ya. Misalnya aunabiukum itu tashil yang ilegal. Nah, tashil yang legal ada di riwayat Qalun. Ya. Di mana itu? Tadi kita udah bahas panjang lebar nih. Nah, ini tashil yang dibolehkan. tadi udah dibahas. Oke, baik. Karena ada yang nanya tadi. Ini harus perhatian nih kalau ada yang nanya-nanya. Oh, sudah nggak ada pertanyaan lagi ya? Oke, lanjut. Baik, ada lagi? Ustadz, untuk tashil tadi yang antara hamzah dengan ya itu kan yang khusus fathah ya Ustadz ya, seperti di riwayat Hafiz ya. Kalau di riwayat lain kan nanti ada au ya, jadi itu apa itu tashilnya bukan antara fathah dan ya Ustadz ya, bukan antara fathah dan ya, tapi antara fathah dan dhammah juga ya Ustadz ya. Au, jadi jenis nggih. Nggih, ada banyak macam nanti. Ya, tadi kan kita bahasan secara umum. Nggih. Baik, ada lagi sudah? Sebentar ini. Nah, baik. Baik, sambil kita rehat dulu, barangkali ada yang ingin menanyakan sesuatu, boleh ya? Ini paket bertanya sepuasnya, boleh. Ini kalau kita belajar ya, terus banyak rujukan, nah ini kadang harus pinter-pinter meramu. Ya, jadi saya menggunakan rujukannya ini Manbaul Barokat, ya, Manbaul Barokat yang ditulis oleh Ki Hasim Sakho, terus buku induk kita sama ini nih, Fathu Rabbil Bariyah, terus ada Al-Wafi, nah, di sini. Ya, jadi harus ngulik-ngulik. Baik, ada lagi saudara? Kalau tidak kita lanjut materi. Materinya agak menegangkan. Barang siapa yang setelah materi ini berhasil, nanti akan lebih mudah insya Allah. Ustadz, tadi yang ayat faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, itu sudah dipraktekkan jamaknya belum Ustadz, jamak ifratnya? Saya bingung kalau belum ya? Iya, belum. Saya bingung kalau terpisah-terpisah kayak tadi, jadi masih belum punya gambaran karena enggak. Enggak, ya, bertahap Ustaz. Jadi terkadang kalau kita sudah belajar qiraat ya, misalnya kita sudah Al-Wafi misalnya ya. Ini kan langsung menjamak qiraat ya, semuanya Manbaul Barokat juga ini menjamak qiraat semua. Terus kita suruh ngulik satu-satu gitu, ribet. Gitu ya. Jadi pikirannya itu mendingan kenapa nggak sekalian aja sih gitu ya. Ya sama ya, enggak apa-apa untuk mengantarkan yang baru belajar ya, bebannya supaya kita pisah-pisah dulu nih bebannya. Dalam masalah ini ada apa begitu ya. Nah, kalau tidak kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Bismillah. Ustadz, mau nanya Ustadz. Iya, monggo. Tadi pada saat bisu illa itu wajah tawasud kok didahulukan dari wajah yang qasar, itu nomor 2 tawasud. Iya. Terus yang ketiga kok qasar bukannya alamat munfasil itu yang
utama di qaulun itu qasar dulu, Ustaz? Atau gimana? Ini Ustaz, kalau kaedahnya di sini dulu nih, ya. Dua hamzah dalam dua kata, kalau kedua harokatnya sama, fatah-fatah, maka iskot hamzah pertama qasr dan tawasud. Ya, ini fathah-fathah. Kalau domah-domah dan kasroh-kasroh, dia didulukan tawasud dulu baru qasr. Ya. Nah, sedangkan tadi bisu illa ini fathah-fathah atau kasroh-kasroh domah-domah? Kasroh-kasroh. Nah, kalau kasroh-kasroh ngikutinnya apa? Tawasud dulu baru qasr. Oh, iya, iya. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Afwan. Baik. Ini perjuangan ini, alhamdulillah. Ini di Faros ada ya, di Faros nanti kalau kita setoran dibahas secara mendalam, tapi kita secara kaidah supaya bisa memahami. Nah, kalau sudah kita masuk ke yang kedua harokatnya tidak sama. Tadi kan ini apa? Harokatnya apa? Harokatnya sama. Kita masuk sekarang ke bila dua harokatnya tidak sama. Dua harokatnya beda. Dua harokat beda itu apa saja, Ustaz? Bisa fathah ketemu dengan kasroh. Ya. Bentar, kita kasih. Terus yang berikutnya Domah ketemu fathah. Dengan domah. Fathah ketemu dengan dhammah. Terus apa lagi? Fathah. Dhammah ketemu dengan fathah. Terus apa lagi? Domah ketemu kasroh. Ketemu fathah. Fathah. Ketemu kasroh. Kasroh ketemu fathah. Dhammah kasroh. Dhammah ketemu dengan kasroh. Ya, ini berbeda semua. Baik, kita satu-satu, Ustaz. Kalau fathah ketemu kasroh, apa yang terjadi? Tashil. Sebentar. Ini kalau gini, kaidahnya ya. Kalau dua harakatnya beda, kita kesimpulkan dulu kaidahnya. Ya, kaidah kalau berbeda seperti ini, ya. Kaidahnya. Satu. Jika hamzah pertama Tentang apa nih Bang? Nyatet nih Bang. Pertama adalah fathah. Fathah. Apa? Maka apa yang terjadi? Hamzah kedua ditashil. Ya. Ini contoh hamzah pertamanya fathah yang mana? Ini satu. Ya, ini hamzah pertamanya fathah. Maka hamzah keduanya diapakan? Tashil. Dah clear ya. Lanjut. Jika hamzah keduanya fathah, maka hamzah kedua diapakan?
Ibdal. Ustaz. Ibdal. Kita lihat tadi ke atas. Jika hamzah kedua fathah. Hamzah kedua fathah mana saja? Nah ini. Ya, ini. Maka hamzah keduanya diapakan? Ibdal. Ibdal. Nah. Terus tinggal satu lagi. Satu lagi. Kalau tidak ada hamzah fathah, maka apa yang terjadi? Tashil dan ibdal. Hamzah kedua maaf. Hamzah kedua ditashil dan ibdal. Nah, berarti contohnya ini. Hamzah kedua diapakan? Tashil dan ibdal. Udah ya? Clear? Nah, ini bahasa Arabnya. Ini para ulama bikin kaidah bahasa Arabnya ya. Ini saya tulis bahasa Arabnya. Maaf. Ya, jika fathahnya pertama, ya, maka berlaku di sini tashil. Sebentar, kita naikkan dulu. Yang kedua, idza ta'akharat al-fathah, maka terjadilah ibdal. Subadalat. Ya. Terus yang ketiga, idza ghabat, jika enggak ada al-fathah, maka apa yang terjadi? Boleh boleh dua wajah. Ini sudah. Ini penting nih, ini kaidah pertama. Kaidah kedua. Ini kaidah ketiga. Ya. Baik. Jika yang pertama fathah, maka tashil. Jika yang akhir fathah, maka ibdal. Diibdalkan ya. Jika tidak ada fathah, maka boleh dua wajah. Dua wajahnya itu apa? Boleh di tashil dan ibdal. Nah ini.
Nah, kita langsung praktek ya. Kita praktekkan. Contoh misalnya hatta tafi aila. Nah, berarti ini hamzahnya apa saudara? Hatta tafi a, ya di sini a ila. Maka apa yang terjadi di sini? A ketemu dengan i. Kalau ada fathah duluan, maka yang terjadi adalah hamzah kedua tashil. Ya, bacanya gimana? Hatta tafi aila, ya. Coba dipraktekkan silakan. Silakan, ada yang bisa membantu? Di sini di hasil hamzah kedua. Boleh Ustaz mencoba Ustaz? Iya, monggo. Lafaznya gimana Ustaz lengkapnya? Hatta tafi aila, aila. Hatta tafi aila. A-nya harus tahqiq saudara, jangan aila. Jangan dua-duanya ditasil nggih. Hatta tafi aila. Ya, aila. Nah, baik ya. Nah, tafi'a ini bacaan amat apa ini? Tafi'a. Tasil. Tafi. Ya, tafi di sini. Mat apa di sini? Tasil. Munfasil atau mutasil? Mutafil. Mutasil. Harus berapa harokat? 4. Nah, 4. Dah clear ya. Baik. Lanjut lagi. Contoh berikutnya. Ja'a ketemu dengan ummah. Ja'a ummah. Ya, maka A ketemu dengan U. Ya, kalau ada fathah di yang pertama, maka ditasil hamzah kedua. Ini ditasilkan. Ya, silakan sudah dibaca. Ja'aunnah, silakan. Boleh Ustaz mencoba? Iya, monggo. Ja'aummah. Nggih, barakallahu fiik. Fika barakallah. Lanjut. As-sufaha'u ketemu dengan Allah. As-sufaha'u ketemu dengan Allah. Nah, apa yang terjadi ini? A, U ketemu dengan A. Kalau fathahnya terakhir, dia terjadi tabdil atau ibdal. Ya, maka seperti ini. Maka dia terjadi ibdal. Ibdal hamzah kedua. Ya. Cara bacanya gimana? Walla ya Ustaz. Dia menjadi sebentar. Maaf.
As-sufaha'u. Nah, hamzah keduanya diibdal. Ya, diibdal menjadi apa? Wawu Ustaz. Kenapa waw? Yang sejenis dengan hamzah pertama. Iya, jenis hamzah pertama, maka di sini menjadi waw. Ya. As-sufaha'u wala. Ye, silakan dibaca monggo. Silakan, ada yang bisa mempraktekkan as-sufaha'u ala menjadi as-sufaha'u wala. Silakan. Boleh, Ustaz. Ye, monggo. As-sufaha'u wala. Ye, ya. Terjadi peristiwa ibdal. Lanjut. Bagaimana kalau as-sama'i au? Kita naikkan dulu. As-sama'i au. As-sama'i au. Ya, seperti ini. Ini apa yang terjadi? I ketemu dengan A. Ya, kita tengok kaidahnya. I ketemu dengan A, apa kaidahnya? Ibdal ya. Ibdal. Ya. Ibdal, Ustaz. Ibdal. Ini ibdal. Berarti menjadi apa? Ustadz, itu kan ada fathah hamzah kedua fathah, berarti dua wajah kan Ustadz? Hamzah yang mana Ustaz? Au. Itu hamzah ketemu kasrah ketemu fathah kan Ustadz? Kasrah ketemu fathah nggih. Berarti kalau ada fathah yang kedua berarti kan wajahnya ya ibdal di Ustadz afan. Ibdal betul. Ibdal. Siap. As-sama'i Yau. diganti dengan apa di sini? Ya. Ya, Ustaz. Ibdalnya menjadi ya, menjadi begini ya. Oke. As-sama'iyau. Ye, silakan. Ada yang bisa mempraktekkan? Silakan. As-sama'iyau menjadi as-sama'iyau. Silakan. Monggo. Boleh, Ustaz? Monggo. As-sama'iyau. Yau gitu ya. Baik. Nah, sekarang terakhir, kalau ada yang tanpa ada fathah. Tanpa ada fathah. Contohnya adalah yasha'u ila. Sebentar. Titik ila. Yasha'u di sini U ketemu dengan, maaf ini merah dulu. U ketemu dengan I. Nah, kalau seperti ini, berarti apa kaidahnya? Tashilan ibdal. Jazan al-wajhan. Ya. Dia boleh dengan dua wajah. Baik, dua wajahnya apa saja? Tasil hamzah kedua ibdal. Nggih. Tashil hamzah kedua dan ibdal hamzah kedua. Makanya dia punya dua wajah. Wajah pertama apa wajah pertama? Yasha
U. Ini pertama diapakan? Maaf. Ibdal. Ibdal menjadi apa? Wawu. Waw maksud. Wawu. Wi. Bentar. Yasha. Maaf. Yasha'u di sini menjadi wow. Ya, menjadi wow. Yasha'u harokatnya apa? Wi. Wi. Nggih. Yasha'u ila. Ya, hamzanya diganti wow, yasha'u ila. Terus wajah keduanya? Tasilnya kedua. Yasha'u. Nggih. Yasha'u ditasil. Yasha'u. Nggih, silakan saja dipraktekkan dua wajah bacaan ini, yasha'u ila menjadi yasha'u ila dan yasha'u ila. Silakan. Boleh Ustaz, mencoba Ustaz. Nggih, monggo. Yasha'u ila. Yasha'u ila. Sepertinya mirip-mirip sudah. Coba dibedakan ketika wow harus wow. Yasha'u ila, uwila dengan yasha'u ila. Ya, monggo ulang lagi. Nah, Ustaz. Yasha'u ila. Nggih. Yasha'u ila. Nggih, barakallahu fiik. Baik, ini Hamzah beres ya, Hamzah, Masya Allah. Ada pertanyaan, monggo. Ustadz Afan, itu yang lebih muqaddam, yang atau yang didahulukan, yang tasil dulu atau yang ibdal dulu, Ustadz? Boleh wajahan sebentar. Saya cari. Wajahan. Ibdal muqaddam, Ustaz. Ibdal ya? J. Berarti ibdal muqaddam adaan. Wow diganti menjadi wow lebih utama. Baik. Demikian Ustaz. Ada lagi? Oh, Ustaz. ini ya. Apa memang ada khilaf ya Ustadz ya? Ada yang ini ketika kami talaki itu ada yang ini dulu, ada yang tasil dulu. Tasil. Gitu. Tasil dulu baru ibdal gitu. Kalau keterangan yang kami dapatkan kan boleh wajahan ya. Itu saja ya. Jadi kalau ada yang berpendapat ya boleh menggunakan referensi yang terpercaya, silahkan. Oh ya, tapi ini ya. Karena gini, kalau kita sudah talaki itu kadang tuh terserah guru saja. Nggih. Gurunya pengennya yang ini, ya udah kasih gitu nggih. Terus gurunya lagi pengennya ini yang lebih utama. Ya sudah kasih ya. Adapun secara referensi ya kami belum mendapatkan mana yang lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik Ustaz. Nggih, jazakumullah khairan Ustaz. Nggih, wah iya. Baik, Kapan ada saya mau lagi? tanya, Ustaz? Nggih, monggo. Ini kan ada yang pertama pada saat Hamzah ketemu dhammah, di situ tashil baina Hamzah wal waw. Kemudian juga tashil bainal Hamzah wal ya. Itu cara bacanya bagaimana, Ustaz? Pertama tashil Hamzah dan waw. Baina Hamzah wal waw. Nggih. Baina Hamzah wal wawi. Nggih. Lebih tepatnya dia tashil itu antara Hamzah dengan huruf mat nggih. Nah, huruf mat itu ada mat alif, ada mat ya, ada mat waw. Maka ketika dia ditashil, dia dilarikan ke al-jauf. Ya. Larinya ke al-jauf. Contoh tadi ditasil tadi. Ini yang ya ya. Tafi ai
Aila, ai, yang gitu. Nggih. hamzah Kalau yang ketemu dhammah, kemudian hamzah ketemu kasrah. Itu kalau nggih. hamzah ketemu dhammah kan tasil bainal hamzah wal wawi, ataupun hamzah ketemu kasrah, fathah ketemu al hamzah wal ya. Nggih. Ja'aum mahu. Jadi waw itu rawan menjadi huruf waw itu sendiri di dua bibir, ya. Dia juga rawan menjadi al-jauf karena dia mat. Nah, bagaimana dengan tasil? Tasil itu mencampur antara hamzah dengan apa? Dengan huruf mat. Au, jadi kayak au gitu. Au gitu. Nggih. Nggih, ke arah al-jauf. Al-jauf mat nggih. Syukran Ustaz. Afwan, nggih. Baik, monggo. Ustaz. Ustadz, Nggih. kalau kasroh dulu terus domah itu tidak ada Ustadz. Nah, kasroh dengan domah ada enggak? Ini kan harusnya satu lagi kan? Kasroh dulu, ini domah kasroh domah ya. Ada tapi berat banget untuk orang Arab Ustaz. Ya, sehingga sudah berubah. Ya, sudah berubah. Contohnya imsyu. Syu itu susah buat orang Arab, syu. Akhirnya imsyu. Nah, jadinya udah nggak usah diadakan imsyu, menjadi imsyu. Ya, jadi di Al-Qur'an sudah dihapus ya antara kasroh ditambah dhammah. Demikian Ustaz. Berarti di Al-Qur'an tidak ada contohnya Ustaz ya? Iya, enggak ada. Iya. Nah, alhamdulillah. Ada lagi? Ini karena tanya jawab, saya buka layarnya aja. Ya, alhamdulillah bila kita bisa menyelesaikan hamzah. Ini hamzah tema paling krusial. Nah, nanti kalau sudah dijelaskan, mudah-mudahan tugas-tugas sudah semakin mudah untuk dikerjakan. Baik, sampai sini ada lagi Ustaz? Besok kita akan belajar hal-hal yang unik-unik. Insya Allah ta'ala. Nomor 15 Ustadz yang PR itu gimana? Sebentar, saya cek dulu nomor 15 yang mana ya. Ada yang bisa nge-share ke grup lagi kah? Biar nggak numpuk-numpuk. Cara baca Quran Surat Yusuf 53. Yusuf 53. Kita buka vers. Yusuf 53. Yang mana? Yang bisu ila atau yang halaman 59? Langsung ke ayatnya saja Ustadz. Ke mushafnya nggih? Iya. Oh ini, bisu ila. Kita lihat mushafnya. Waduh, masih loading. Di situ ada wama ubariu ketemu sama bisui ilah. Ye.
Kemarin ada yang sudah menjawab dengan jawaban yang bagus. Alhamdulillah. Jadi ada berapa cara, Ustadz? Ada 2 tambah 2, 4 sudah. Ini lama ini. Mushafnya harus loading. Mohon maaf tadi saya belum menyiapkan mushafnya. Nih. Kita buka Yusuf. Al-A'raf. Yunus. Yusuf. 53, Ustaz. 53. Ini wama ubari'u nafsi inna nafsa la'amar bisu'i illa ma rahim rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nggih. Baik, yang ditanyakan Ustaz, cara menjamak qiraat. Iya, Ustaz, tapi tidak wakaf pada nafsi ya Ustaz ya. Nggih. Ya, ini waktunya tinggal 5 menit. Kira-kira bagaimana kalau pertemuan berikutnya kita buka pertama kali ini, Ustaz, nggih? Baik, Ustaz. PR ya, karena waktunya tidak memungkinkan. Kalau jamak-jamak nanti butuh sedikit muter-muter otak ya. Baik, tolong diingatkan ya, pertemuan berikutnya langsung kita masuk di cara menjamak qiraat di beberapa kasus dan juga pertanyaan-pertanyaan wabil khusus di Yusuf 53 nggih. Hari ini kita bereskan Hamzah dulu yang penting ya. Target kita Hamzah beres karena Hamzah itu paling ribet. Ya, kalau Hamzah itu sudah kuat, ya pemahaman kita tentang Hamzah, cara menghadapi Hamzah udah kuat, nanti menghadapi yang lain lebih mudah insyaallah taala. Baik. Kesimpulan tadi Ustaz, ada berapa cara menghadapi Hamzah? Ada. Sudah diakhiri? 7 apa ya Ustaz tadi? Nggih, 7 cara. 1 apa tadi? Nakal, hadaf. Nggih, hadaf. Yang kedua? Enggak urut enggak apa-apa Ustaz. Enggak apa-apa. Tahqiq. Nggih. Ibdal. Tasil, ibdal. Ibdal, nakal, saktah, idkhol. Nakal, saktah, idkhol. 7 nggih. Dan semua sudah tahu nggih cara-caranya. Nah, kalau sudah tahu cara-caranya, nanti ini begini tinggal meramu saja. Ya, maka diusahakan ya kuatkan cara menghadapi Hamzah, kemudian bagaimana Hamzah mufrad, bagaimana Hamzah dalam satu kata ada 2 Hamzah, kemudian dalam 2 kata ada 2 Hamzah ya. Nah, itu perkuat ya, selanjutnya nanti baru kita ramu lagi, nanti besok kita fokus di kalimat-kalimat khusus dan cara menjamak qiraat insyaallah taala ya, khusus riwayat qalun ya, menjamak qiraat untuk riwayat qalun. Karena nanti kalau kita belajar jamak qiraat, qalun itu jadi standar
Ya, bacaan pertama tentu kolon dulu, ya, iskan, kemudian silah, kemudian mat, muttasil, munfasilnya bagaimana, ya, kemudian ketemu dengan wajah-wajah yang macam-macam. Insyaallah taala mudah-mudahan akan mudah setelah kita rajin-rajin latihan. Ya, dulu kita juga bingung, ya, ketika Kiai menjelaskan gini-gini kita bengong aja, ya. Ternyata ya harus sambil latihan, ya, makanya yang bisa berkesempatan menjawab kami sarankan untuk belajar menjawab. Gak apa-apa, salah-salah enggak apa-apa, ya. Yang penting mengalami, oh ternyata dulu pernah salah ini, itu jauh lebih apa? Lebih berkesan seperti tadi, ya. Oh ternyata ada bacaan yang dilarang karena alasan ini, ya. Itu akan menjadi pengalaman yang berharga insyaallah taala. Baik, kalau tidak ada lagi kita tutup dulu untuk hari ini. Hamzah beres nggih? Semua berjanji untuk Hamzah beres insyaallah taala. Baik, wa akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz.